Kalau boleh sharing sedikit sebagai pertanyaan saya pertama, kira-kira selama 2 tahun atau masa pandemi ini, Pak Lo, kriteria investasi sahamnya itu seperti apa, Pak? Selama Bapak 2 tahun, atau mungkin dengan kata lain, Bapak paling cuan di sektor mana, Pak Lo? Dan mungkin bisa diberikan sektor-sektor yang menurut Pak Lo cukup menarik selama 2 tahun terakhir ini, Pak Lo. Silakan, Pak Lo. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Yahya dan Bu Vera sudah mengelola Bank BCA dengan baik. Sehingga di tahun 2021 BCA dapat membukukan laba 31,4 triliun. Luar biasa, Pak. Laba itu adalah laba yang tertinggi daripada semua bank, ya. Bahkan BRI, Bank Mandiri, BNI, dan bank-bank swasta lain semua tidak ada yang bisa membukukan laba sebesar Bank BCA. Luar biasa, Pak. Juga saya mengucapkan selamat karena BCA sangat paling dihargai di Bursa Efek Indonesia. Pada saat ini sekarang kapitalisasi pasarnya sampai 952 triliun. Jadi BCA adalah perusahaan atau bank yang sangat dihargai oleh investor di Bursa Efek Indonesia. Tadi pengalaman saya tahun 2 tahun ini ya, Pak. Sebetulnya ketika pandemi itu tahun 2020 itu adalah yang paling menarik ya, ketika IHSG kita turun sampai ke 3.900, banyak perusahaan-perusahaan yang bagus, harganya jadi murah ya. Sebetulnya pada waktu di saat pandemi itu ada hujan emas di Bursa Efek Indonesia, ada hujan emas. Jadi ketika pandemi itu kita harus membawa ember yang besar, dan kita tampung emas-emas itu. Kita membelinya perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Dan kalau kita simpan setahun saja sampai 2021, itu sudah mengalami keuntungan yang berkali-kali lipat ya. Sektor-sektor apa saja yang bagus ya? Tentu saja sektor yang bagus adalah perbankan ya. Cepat sekali pulihnya. Tahun 2021 sudah pada pulih hampir seluruhnya. Kemudian komoditas ya, seperti batu bara, harga batu bara biasa $50 per ton, naik sampai 200 lebih per ton. Tentu saja itu sangat menarik ya. Tambang batu bara itu jadi labanya juga akan meningkat banyak sekali. Kemudian selanjutnya yang bagus adalah sektor perkebunan kelapa sawit CPO ya. Itu juga dulu harga CPO sekitar 2.000 ringgit per ton, sekarang sudah naik sampai 5.400. Tentu saja nanti perusahaan-perusahaan kelapa sawit akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu sektor-sektor yang menarik ya. Kemudian ada sektor yang biasanya biasa-biasa, kinerjanya tidak biasa saja, tidak terlampau bagus, tiba-tiba jadi bagus sekali. Contohnya misalnya perusahaan pelayaran ya. Kontainer ya. Tiba-tiba tarif kontainer bisa naik banyak sekali sehingga labanya juga meningkat berlipat-lipat seperti itu. Padahal biasanya perusahaan pelayaran itu labanya biasa-biasa aja, tidak bisa untung besar. Tapi tiba-tiba tarif naik, kontainer jadi untungnya jadi besar sekali. Kemudian yang berikutnya lagi misalnya perusahaan kaca ya.
biasa juga kinerjanya biasa-biasa saja. Tiba-tiba labanya jadi melonjak tinggi sekali seperti Asahima, seperti Mulia Industrindo. Kira-kira begitu ya Pak? Ya. Yang menarik di Pak. 2021 ya. Oke. Terima kasih Pak Lo tuh teman-teman, jadi udah mendengar ya sedikit kesan pesan lah dari Pak Lo selama investasi 2 tahun di masa pandemi ini. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Lo, kita tahu mengenai istilah new economy, old economy, cuman akhir-akhir ini saya lebih ke emphasize ini akan saling complement pada akhirnya Pak ya. Tapi kita juga aware bahwa ada kenaikan drastis dari partisipasi retail investor selama pandemi ini, which is good, dan ini fenomena yang mungkin kira-kira fenomena apa yang Pak Lo perhatikan selama 2 tahun ini terkait dengan semakin drastisnya kenaikan dari retail investors ini, dan mungkin sedikit tips Pak, karena banyak yang baru juga Pak, kebetulan ya Pak. Ya, kenaikan jumlah investor milenial khususnya banyak sekali, mungkin karena ada kemudahan dari perusahaan sekuritas, ya kemudahan. Jadi misalnya kalau mereka store uang 100.000 saja sudah bisa membuka rekening. Bahkan ada sekuritas-sekuritas yang asal dia buka rekening, sekuritas yang storein, jadi nggak usah store apa-apa, jadi peningkatannya banyak. Untuk nasabah milenial ini, retail yang baru masuk yang banyak ini, ya tentu saja kita harus membeli saham itu harus tahu apa yang kita beli. Ya, kita jangan beli kucing dalam karung. Kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita membeli saham hanya dengar dari teman atau dari influencer, dari tukang pom-pom. Biasanya mereka itu merekomendasi perusahaan yang jelek dan mahal ya. Jadi kita harus melakukan riset sendiri, kita membaca laporan keuangan, membaca annual report. Jadi kita tahu siapa pemilik perusahaannya, bidang usahanya apa, labanya kecil atau besar ya. Pertumbuhannya gimana? Apakah labanya flat aja atau labanya besar, kemudian udah besar terus growing seperti BCA gitu ya. Labanya yang udah besar tiap tahun tambah besar gitu. Jadi itu wonderful company namanya. Udah labanya besar, tiap tahun growing tambah besar ya. Dan valuasinya seperti apa ya? Apakah valuasinya mahal atau murah? Sekarang banyak sekali bank-bank digital ya. Ada yang saya lihat valuasinya sampai price to book 50 kali, padahal asetnya di bawah 10 triliun gitu. Perusahaan kecil sampai di perdagangan price to book 50 kali. Ada yang price earning ratio 400 kali lebih. Itu bagi saya sangat mengerikan gitu ya. Saya pasti nggak berani sentuh seperti itu. Jadi tips dari saya, kita harus tahu apa yang kita beli, jangan beli kucing dalam karung. Karena God is merciful, but stock market has no mercy. Ya, bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Demikian Pak. Terima kasih banyak Pak Lo atas tipsnya Pak. Baik Pak. Kita lanjut ke, ini kita membahas sekarang ke depan. Ya. Jadi secara general memang kita melihat tahun 2022 ini akan menjadi tahun keberlanjutan pemulihan ekonomi, dan tadi juga seperti di-highlight beberapa kali, kita memang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas, namun juga tidak bisa dipungkiri nih Pak ya, Bu Vera, Pak Lo, bahwa tantangan akan terus berlanjut. Kebijakan pengetatan suku bunga dari The Fed yang
kemudian juga akan diikuti oleh negara-negara berkembang, perlambatan ekonomi Cina, kemudian mungkin yang baru-baru geopolitical tension antara Rusia dan Ukraine, dan penambahan kasus baru COVID-19 ini. Nah, pandangan Pak Yahya sendiri untuk tahun 2022 ini secara general dan mungkin kaitannya juga dengan sektor perbankan kali ya Pak, dengan potensi kenaikan suku bunga yang sedikit lebih besar sudah diantisipasi. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya memang ada beberapa hal. Kalau kita lihat secara makro, global, ya kita memperhatikan sekali squeezing likuiditas yang dilakukan US, di mana para investor akan mulai lebih berhati-hati dalam memilih itu mana, karena liquidity udah semakin squeeze ya. Interest rate definitely di US itu akan naik, berapa kali kita nggak tahu, itu serahkan ke mereka, tetapi definitely dari Maret, April itu akan berturut-turut bisa terjadi kenaikan. Nah, itu dari luar. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam, ada beberapa yang blessing. Ini Bapak sudah sebutkan juga, dari Pak Lo juga disampaikan, pertambangan luar biasa ya. Saya pikir pertambangan prospeknya ke depan besar sekali, bukan hanya batu bara Pak. Kelihatannya seperti alumina, nikel, besi, tembaga, itu juga merupakan prospek-prospek yang kelihatannya akan bagus. Apalagi kebutuhan mobil listrik di Cina itu sudah luar biasa kebutuhan. Dan kita bersyukur juga bahwa bahan baku untuk baterai itu mayoritas ada di Indonesia. Ini satu berkah bagi kita. Nah, itu adalah potensi positif. Nah, negatifnya apa? Ya mungkin hanya Omikron. Nah, ini kita harus waspada juga, meskipun kita tahu kalau dibandingkan dengan Delta, korban-korban dari Omikron relatif lebih kecil, tetapi ya magnitud perpindahannya itu cepat sekali. Ini yang harus diwaspadai. Sebab itu saya pikir bijaksana pemerintah naikkan jadi PPKM 3 sementara, wait and see. Kita takut juga bor di rumah sakit itu meningkat terus. Tetapi kita asumsikan katakanlah bulan Maret ini kita bisa lewati, Februari Maret itu adalah peak. Seperti di Amerika kan, dan negara lain juga cenderung sesudah peak itu akan menurun. Nah, ke depan saya kira prospek akan jauh lebih bagus. Asumsi tentunya tidak ada lagi gangguan-gangguan varian baru, ada penyakit lain. Nah, ini yang jadi momok buat kita semua ya. Asumsi hal itu tidak ada, saya yakin dan percaya. Kalau tahun lalu kredit sudah kelihatan, investasi sudah mulai ada juga, terutama dari telco, dari infrastruktur ya sudah ada saya pikir. Dan ini akan diikuti dengan usage. Nah, ini penting sekali. Tadi saya sampaikan kan, plafon kita untuk UMKM itu kreditnya naik sudah cukup tinggi sebenarnya. Namun usage-nya mengkeret. Nah, ini yang susah. Nah, kita harapkan kalau mobilitas sudah kembali, usage ini akan naik ke 66%, 70%. Waduh, kita happy banget ya. Nah, di samping itu tentunya KPR. Kebutuhan perumahan di Indonesia tidak tertolakkan. Populasi kita 260 juta jiwa. Tiap tahun pasti kebutuhan anak-anak milenial, anak-anak yang mempunyai prospek bisnis naik ya. Itu kan seperti keong. Kadang-kadang rumah lama udah kekecilan, pindah rumah baru lebih besar ya. Dengan income karyawan, promosi-promosi, income bertambah baik, ini juga akan mengembangkan potensi untuk kredit konsumen. Apakah KKB ataupun KPR ya, kita harapkan ini juga salah satu yang akan mendorong terus di samping korporasi dan komersial serta SMB. Jadi segala aspek dari perkreditan itu positif. Dan kalau kita lihat LAR kita makin lama bisa makin terkendali, mudah-mudahan teman-teman pengusaha yang tanda petik mati suri ini bisa bangkit kembali. Kita harapkan kalau sesudah Maret sudah lebih dilonggarkan, tourism akan berkembang, Bali berkembang, berbagai tempat wisata berkembang, income per kapita kita naik, dan juga tadi ya, saya sebutkan tadi, tambang itu bukan hanya tambang aja, kita ngelihat kesempatan tenaga kerja. Perkebunan pertambangan itu menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak, karena bukan hanya tambangnya diurusin, transportasi, termasuk kapal, tugboat, kuli-kuli di pelabuhan, ya ini semua kan membutuhkan tenaga kerja. Dan ini akan merupakan hal yang positif untuk mengembangkan atau menyebarkan buying power masyarakat ke seluruh pelosok Indonesia. Dan ini pada gilirannya, karena kalau masyarakat umum yang income-nya nambah, bukan saving, spending biasanya.
spending ini akan mendorong other industries, terutama yang dipakai untuk sehari-hari ya, ini akan turut berkembang. Dan kalau semua industri menaik, kita harapkan properti juga mulai dari yang sederhana, menengah itu akan mulai menggeliat. Nah ini kita harapkan itu terjadi, sehingga prospek ke depan saya sih cukup optimis untuk mendukung bahwa ekonomi kita ke depan itu akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira pandangan umum seperti itu, Pak Pandu. Baik Pak ya, tentunya harapan yang terbaik untuk 2022 ya Pak ya. Bu Vera, sekarang untuk lebih spesifiknya Bu, membahas kira-kira strategi BCA. Sangat baik di tahun 2021, namun dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan, kira-kira strategi baru apa Bu yang akan diterapkan atau dikuatkan bukan ya untuk tahun 2022 ini? Terima kasih. Kita bisa lihat ya, kualitas satu bank dengan yang bank-bank yang lain itu sangat berbeda pada saat kapan. Kalau pada saat ekonomi booming, semua bank bisa bukukan kredit tinggi-tinggi, profitabilitas itu biasanya tidak begitu menantang. Tapi pada saat ekonomi mengalami penurunan, di situ kita bisa lihat kualitas daripada bank tersebut. Nah, memberikan kredit itu sebenarnya katakanlah gampang-gampang susah ya. Karena kenapa? Yang memberikan kredit dengan collect back-nya itu, kualitas kreditnya, itulah yang membedakan kualitas satu bank dengan bank yang lain. Banyak pertanyaan hari ini, apakah BCA juga akan competing nggak di P2P lending? Bagi kami adalah, kredit itu adalah sesuatu hal yang harus prudent. Karena kenapa? Indonesia ekonominya kan kadang bagus, kadang turun. Bunga juga kadang naik, kadang turun. Jadi bagaimana menjaga kualitas kredit? Tidak hanya kita fokus pada pertumbuhan, tapi mesti balance antara pertumbuhan dengan kualitas. Nah itu nggak semua bank, nggak semua orang kita bisa lakukan dengan balance. Nah tahun ini kita akan terus bangun juga digital capabilities kita. Tahun lalu kita tahu BCA meluncurkan generasi baru katanya mobile banking apps kita juga luncurkan pertama kali Halo BCA apps, di mana Halo BCA ini sekarang sangat berperan. Kenapa? 60% nasabah baru itu melalui online dan 90% transaksi melalui online, sehingga layanan kepada nasabah kalau ada komplain, ada pertanyaan biasanya melalui call banking. Dan kita juga meluncurkan namanya Merchant Apps tahun lalu. Nah, Merchant Apps ini adalah satu kalibrasi BCA bagaimana kita melayani nasabah yang kebutuhan QRIS, irisi mesin melalui apps jauh lebih cepat. Tahun ini kita akan terus tingkatkan bagaimana kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Di BCA, akuisisi nasabah itu kita nggak ada kasih cashback, Pak Lo. Untuk nasabah per transaksi pun kita nggak kasih cashback, kasih diskon sana, diskon sini, nggak ada Pak. Yang kita tawarkan adalah kemudahan, keamanan, dan kecepatan dalam bertransaksi. Jadi kita sering sebut ya, better, cheaper, faster, dan safer. Itu yang kita tawarkan kepada nasabah. Hari ini kalau saya suka ditanya investor ya, terutama dengan bank digital. BCA mau akuisisi nasabah berapa besar, berapa juta? Buat kami yang kita fokus adalah kualitas nasabah baru Pak. Kalau kita bisa akuisisi nasabah banyak-banyak, bisa kasih gimmick, kasih cashback dan sebagainya. Nah, tantangannya nasabah belum tentu taruh dana. Tantangan nasabah belum tentu menggunakan akunnya. Nah, di BCA kalau nasabah tidak bertransaksi, nasabah baru tidak menggunakan rekeningnya untuk bertransaksi atau taruh dana, biasanya 6 bulan itu kita udah otomatis tutup. Karena kenapa? Yang kita cari adalah yang berkualitas. Karena inilah yang membuat pertumbuhan itu sustainable. Inilah juga kami membuktikan dalam 2 tahun selama pandemi kasanya malah tumbuh lebih tinggi. Jadi tahun ini kita akan terus lakukan digital strategi kita, yang mana kalau kita bisa lihat dalam 3 tahun ini transaksi yang melalui digital itu naiknya hampir 6 kali melalui mobile banking Pak. 5 tahun, kalau dibandingkan 5 tahun mobile banking transaksi kita naiknya 9x. Jadi itu pertumbuhan luar biasa. Inilah yang akan kami lakukan terus. Inilah yang bagaimana kita bisa lihat kontribusi ke dalam profitability-nya BCA. Karena mau 100% banknya digital atau hybrid seperti BCA, tetap bank dan tetap punya tugas untuk menjaga profitability. Jadi itulah saya pikir
bank itu punya satu komitmen bagaimana menjaga pertumbuhan yang sustainable, tapi juga kinerja yang sustainable. Baik, terima kasih Bu Vera untuk cukup komprehensif jawabannya. Pak Lo, menanggapi apa yang Pak Yahya dan Bu Vera sudah sampaikan, kira-kira gimana nih Pak, independently menurut Bapak untuk Bank BCA di tahun 2022 ini, dan mungkin satu sentilan pertanyaan Pak, kira-kira 2022 ini sektor apa saja yang menurut Pak Lo masih akan cukup menarik Pak? Silakan Pak Lo. Tahun 2022 untuk BCA pasti akan lebih baik ya. Sebetulnya hari esok itu misteri ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita bisa melihat hari esok itu tahun 2022 dari kinerja masa lalu ya. Jadi kalau kita lihat BCA kinerja masa lalunya terus dia growing, labanya terus meningkat, pasti ke depan akan terjadi hal yang sama. Growing juga akan bertumbuh lebih besar dan lebih besar dan lebih besar ya. Bank BCA ini sudah memperkaya para pemegang sahamnya ya, para investor, pemegang saham mayoritas maupun investor publik ya. Kalau kita kembali 22 tahun yang lalu ketika BCA IPO di harga 1.400 ya. Sekarang harga sahamnya itu sudah split dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 jadi 40. Dikali 7725 itu hari ini sekarang sudah 300.000 lebih ya. Artinya ada capital gain 21.900% ya. Jadi kalau orang yang membeli saham IPO BCA 22 tahun yang lalu 1.400, hari ini sudah mendapatkan capital gain 21.900 ya, persen. Jadi kalau kita beli saham BCA 1,4 miliar 22 tahun yang lalu, kita tidur saja, kita mimpi saja, ya, kita santai-santai saja, tidak usah kerja keras seperti Pak Yahya dan Bu Vera, kita santai saja. 22 tahun kemudian uang kita jadi 300 miliar loh. Ya. Dari 1,4 miliar, kita santai-santai saja, kita nikmati hidup setiap hari. 22 tahun kemudian uang yang 1,4 miliar yang kita investasikan di saham BCA menjadi 300 miliar, 309 miliar ya. Itu bukan hayalan, itu kisah nyata yang sudah terjadi di BCA. Pak Yahya, Ibu Vera kerja keras, kita santai-santai aja. Kita dengan santai-santai aja memiliki saham BCA, wonderful company, kita bisa mendapatkan uang yang banyak sekali ya. BCA sudah memperkaya para investor-investor di Bursa Efek Indonesia ya. Tadi pertanyaannya sektor-sektor apa saja yang bagus ya. Menurut saya sektor yang bagus tentu saja perbankan ya, udah pasti perbankan. Yang kedua tadi komoditas, ada sektor batu bara ya. Terus berlanjut ya Pak. Karena apa? Meskipun kemarin indeks kita all time high ya. Meskipun tadi sudah disebutkan Pak Yahya ada tapering, kenaikan suku bunga di Amerika, ada COVID yang belum selesai, tapi semoga sebentar lagi selesai ya. Dan ada satu kendala lagi di bursa, kemarin all time high, artinya saham tertinggi, tapi di antara tertinggi itu tetap masih banyak yang murah saham itu. Tetap banyak yang murah, misalnya ada bank-bank yang asetnya 200 sampai 300 triliun ya, 200-300 itu masih diperdagangkan di price to book 0,5. Coba bayangkan, murah sekali ya. Kemudian batu bara ya, itu labanya juga tinggi sekali, banyak sekali labanya, dan masih diperdagangkan di harga price earning ratio masih di bawah 5 kali. Masih banyak yang di bawah 5 kali. Jadi meskipun indeks kita all time high, tapi masih banyak saham yang perusahaan yang bagus yang masih diperdagangkan di harga-harga murah ya. Kira-kira
Demikian, Pak Pandu. Ya. Baik Pak Lo. Terima kasih banyak Pak, luar biasa Pak. Nah ini mungkin session yang paling ditunggu-tunggu Pak. Jadi di mana viewers di sini yang menonton malam ini bisa bertanya langsung. Dan kebetulan tim kami sudah memilih 3 pertanyaan yang otomatis akan langsung mendapatkan hadiah ya. Jadi nanti stay tune aja, nanti pihak kami akan menghubungi. Mungkin pertanyaan pertama mungkin saya ke Bu Vera dulu kali ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana Bank BCA menjaga NPL tetap rendah walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Ini pertanyaan dari @Arifal Faris. Ya. Silakan Bu Vera. Terima kasih Mas Faris. NPL itu memang kalau itu sangat tergantung bagaimana sebuah bank itu menyalurkan kredit. Karena tadi kita sempat bahas, Pak Yaya juga sempat sampaikan, kalau menumbuhkan kredit itu sebenarnya kadang gampang. Tapi bagaimana memilih debitur yang baik, yang debitur yang baik dalam hal nggak hanya sektornya, tapi manajemen debiturnya, prospek daripada bisnisnya, dan track record daripada debitur, itu bank juga perlu dalami. Karena kalau hanya bersaing dalam pertumbuhan kredit, kadang kita bisa hanya fokus pada pertumbuhan dan pertumbuhan. Jadi disinilah BCA, kalau kita lihat track record selama ini, kami selalu berhasil menjaga kualitas daripada aset atau kredit itu di level yang rendah. Disinilah pertumbuhan kredit yang tetap prudential banking dan sebagainya itu tetap kami jaga. Terlepas persaingan hari ini juga sangat-sangat kompetitif ya untuk pertumbuhan kredit. Karena kalau semua bank mau tumbuh, semua orang rebutan debitur yang terbaik. Semua orang rebutan masuk ke sektor yang baik. Nah, disinilah kadang pricing war juga sangat besar. Dalam hal ini bagaimana BCA membina relasi, mengenal debitur yang baik dan pricing strategy yang tepat untuk debitur yang kami pilih, nah itu sangat penting. Baik, terima kasih Bu Vera. Sekali lagi tadi Arifal Faris ya, selamat ya. Kemudian mungkin pertanyaan kedua saya menuju ke Pak Lo. Pertanyaannya dari Brian Austin. Nah, ini cukup menarik Pak pertanyaannya Pak. Selain pertanyaan, banyak yang nanya nih Pak Lo. Pak Lo ada punya IG atau enggak Pak? Tapi saya akan membacakan pertanyaan ini saja Pak ya. Pak Lo, mau tanya untuk sektor digital atau new economy ya. Tadi juga sempat saya bahas sedikit ya Pak ya. Apa layak dijadikan investasi jangka panjang atau cukup untuk trading jangka pendek saja Pak? Dan apakah sektor digital menjadi portfolio Pak Lo? Silakan Pak Lo. Saya di portofolio saya sama sekali tidak ada perusahaan digital, ya sangat mengerikan buat saya sebagai seorang value investor. Ya. Nggak mungkin dong saya beli bank kecil, ya, aset di bawah 10 triliun, tapi price to book 50 kali. Ya. Sedangkan ada bank yang asetnya 200 sampai 300 triliun, price to book hanya 0,5. Ya. Nggak mungkin saya beli perusahaan digital ya. Ada perusahaan lagi labanya hanya mungkin tahun 2021 paling 250 miliar, tapi valuasinya 100 triliun. Jadi nggak mungkin saya membeli seperti itu ya. Saya lebih suka beli saham-saham yang seperti tambang batu bara yang PI-nya hanya di bawah 5 ya, beli bank-bank yang price to book ada 0,5 yang murah-murah. Jadi nggak mungkin saya membeli perusahaan digital, nggak masuk akal bagi saya ya. Jadi saya hanya mau membeli Mercy harga Avanza ya, bukan Bajai yang dijual harga Mercy ya. Bajai dijual harga Mercy tentu saya nggak mau beli ya, tapi kalau Mercy yang dijual harga Avanza ya saya mau beli ya. Mercy yang dijual di harga Avanza itu di dunia nyata tidak ada, yang hanya ada di bursa saham saja. Begitu jawaban saya, Pak Pandu. Ya,
Terima kasih banyak Pak Lo ya. Sungguh tips yang